Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat kita membicarakan mengenai tema yang dekat dengan keseharian kita sambil kita ngaji di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Ibu-ibu, ada yang mau curhat? Angkat tangannya. Iya, langsung silakan Ibu, namanya siapa? Curhatannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Mariatul Kibtiyah dari Majelis Taklim Masjid Al Barkah. Ya. Yang saya ingin curhat sebentar ya. Saya usaha, terus saya juga udah zikir. Terus di depan saya juga ada orang jualan di samping saya, tapi dia bukan orang Islam, di luar Islam, Kristen. Terus kalau saya kan, kalau maaf ya, bukannya saya ini buka diri saya ini. Kalau saya mau buka warung itu saya zikir dulu, baca bismillah, baca selawat 7 kali, baca suratul Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi baru saya buka. Yang saya tanyakan ini, kok dia bisa kayak nggak zikir? Mungkin apa dia khodamnya lebih berat jadi mengimbas ke warung saya apa gimana gitu. Tapi saya kan udah usaha ya, udah zikir juga udah, ya sholat ya udah. Rezekinya itu agak gimana ya, biasanya kan saya nggak. Emang lebih larisan dia daripada ibu? Iya, oh ya, gitu. Kayak gitu. Gitu. Oh jadi maksudnya agamanya dia beda sama agama ibu. Ya, Ibu udah sholat, udah zikiran gitu. Tapi bisnisnya lebih kencengan dia daripada ibu. Iya gitu. Pertanyaan ibu tadi apa kodamnya dia lebih kenceng daripada iya ibu? gitu. Iya maksud saya kayak gitu. Maksudnya kan gitu. Kadang kan orang ada dari bawah, ada khodamnya itu dia berat. Jadi imbasnya ke warung kita gitu. Oh gitu. Iya. Ya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kalau urusan bisnis ya Bu ya, jangankan kodam Bu. Saya pernah ngelihat nih Bib ya. Ada orang yang kalau malam itu dia bawa air yang udah dibacain. Tuh malam kelilingin tuh tokonya, dicipratin tokonya pakai air. Ya itu semburin, bahkan toko saingannya dicipratin air juga sama dia. Kelilingin gitu, ya gitu ya Bu ya. Ibu udah nyipratin air belum? Ibu zikirin, mic-nya deketin mic-nya. Kalau ibu zikirin? Iya kalau saya zikirin aja. Sambil ngeliat gitu, ngeliatin toko depan zikirin? Iya saya baca zikir dah, yang penting saya banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu jualan apa? Ya, air. Ada jis sembako sedikit, nggak banyak sih. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya. Tanya sama Habib deh Bib. Ini gimana, kenapa rezekinya ibu jadi apa keimbas dari orang yang tadi? Dia. Kita sih nggak ini, cuman kok biasanya kan nggak ada dia, kita kemarin alhamdulillah rezeki biasa kita. Dapat berapa emang? Dapat berapa? Ya alhamdulillah aja dah pokoknya. Nggak, kurangnya gitu. Berapa sekarang? Emang sekarang lebih kurang apa lebih banyak? Lebih kurang. Kurang banyak? Banyak. Banyak? Banyak. Kurang berapa banyaknya? Yes, hampir 3/4. 3/4, kurang banyak banget dong. Iya. Ya udah Beb, silakan Beb ini curhat. Oh Ustadz Jumarudin, silakan Ustadz Fadol. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus dan sering terjadi ya. Baik, yang pertama, tidak ada yang bisa menghalangi rezeki yang sudah ditentukan Allah untuk kita. Kedengkian orang, kebencian orang tidak akan menghalangi rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Itu tauhid kita. Maka dari sini kita mengatakan memang belum rezeki kita. Yang kedua, kalau orang lain sukses, sebentar. Kalau kita yang sukses, kita bilang begini, ini memang karena Allah baik sama saya. Kalau kita yang sukses. Kalau orang lain sukses, cara bicaranya seperti ini. Pasti ada cara yang membuat dia lebih baik dari saya. Pasti ada rahasia,
teknik-teknik yang membuat dia kok orang tertarik beli dari dia. Maka saya harus belajar banyak dari dia. Itu caranya. Karena suuzon kita, wah ini dimantra-mantrain. Itu tidak akan membuat dagangan kita tambah laku. Yang ada tambah gak laku. Karena kita kesel terus, akhirnya apa? Muka kita jadinya kusut. Dan dengarkan ini. Yang membuat orang tertarik dengan kita bukan ibadah kita. Tapi akhlak kita. Boleh jadi kurang senyum, kurang sapa, kurang ramah. Tampilannya juga kurang bagus, kurang tertarik. Maka belajarlah dari tokoh orang itu kenapa dia bisa laku. Jangan dikit-dikit langsung, oh ini ada mantra-mantra. Nah yang terakhir ini Bu. Ibu zikir, dia nggak zikir, dia yang laku, ibu nggak laku. Sesungguhnya keuntungan ibu lebih besar daripada keuntungan dia. Karena dia untung cuma dapat duit dan duit ini akan habis. Sementara ibu berzikir dan zikir itu akan kekal dan abadi di surga kelak. Amin ya Allah, amin ya Allah. Untungan siapa dong? Subhanallah. Mungkin gara-gara kurang laku ibu jadi banyak zikir. Subhanallah. Coba kalau laku terus akhirnya kurang zikir. Subhanallah. Maka berzikirlah di saat laku, berzikirlah di saat tidak laku. Allah senantiasa mengingat kita di saat sempit. Kalau kita mengingat Allah di saat kita lapang. Itu. Masya Allah. Jangan-jangan Allah lagi nguji ibu ya. Nih pas gua kasih lagi dikit nih. Masih ingat gua nggak nih? Ya kan gitu ya Kiai. Tapi maaf nih Kiai, saya mau nanya ya. Ada tidak yang menghalangi kita dari rezeki? Kalau tadi kan kata Kiai kan rezeki itu nggak akan mungkin ketukar atau rezeki nggak akan. Tapi ada tidak hal-hal yang menghalangi kita dari rezeki? Gitu. Ada tidak hal-hal ya mungkin karena sifat kita atau dari apa atau dosa? Mungkin ada nggak hal-hal yang menghalangi kita dari rezeki? Ada. Apa itu? Satu-satunya yang menghalangi kita dari rahmat Allah, dari rezeki adalah dosa. Innar abda la yuhramu minar rizki lidzambi yusibuhu. Ai kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya seorang hamba akan dihalangi rezekinya ketika dia melakukan dosa. Maka takutlah kepada dosa melebihi ketakutan kita kepada musuh. Saya ulang lagi. Seorang yang beriman lebih takut kepada dosa daripada kepada musuh. Karena jika kita tidak ada dosa, maka musuh ini tidak akan disampaikan oleh Allah kepada kita. Karena kita tidak ada alasan loh. Buat apa Allah membangkrutkan kita? Buat apa Allah merugikan kita kalau tidak ada alasan? Maka tidak ada kesialan dalam Islam kecuali karena dosa. Maka daripada tadi iri sama tetangga yang laku, mendingan mikir. Jangan-jangan saya banyak dosa. Tapi kan tetangga banyak dosa, tidak seagama, tapi kok untung. Justru itu masalah. Kalau orang banyak dosa, untung, itu justru masalah. Betul atau tidak? Halo? Orang jahat, korupsi, dibebasin, itu masalah enggak? Tapi kalau orang penjahat, salah, dihukum, itu yang benar enggak? Benar. Kalau demikian, kalau tetangga kita banyak dosa, lalu rezekinya lancar, itu justru masalah. Betul. Tapi kalau kita yang dosa, lalu diberikan masalah, dikurangi rezeki, itu karunia dalam rangka Allah mendidik dan menegur kita. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas? Kalau lagi serat-serat ingat-ingat ada dosa enggak ya? Makasih ya Bu ya. Bu, makasih ya. Makasih ya. Alhamdulillah ya. Zikirnya kencengin Bu. Iya, terima kasih ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat semua nih, buat bukan saya ya makasih. Amin ya rabbal alamin. Amin, Terima kasih. Ya. Bu, makasih ya. Ya kita lihat yuk dari sosmed nih. Saya udah cepetan sosmed, lihat sosmed. Nah ini pertanyaan dari sosmed nih, nah ya. Nah ini dia nih. Yuk, saya sering dituduh istri saya berselingkuh. Tapi saya merasa tidak pernah berbuat seperti itu. Apakah ini adil dengan maksud perempuan itu tidak pernah salah? Bib. Ya.
Gimana nih Beb? Ada Masya laki-laki Allah. curhat. Iya. Dia kayaknya sering dituduh selingkuh nih Beb. Pantas ibu-ibu semua di sini. Yang nanya nggak berani datang. Gimana nih Beb? Ya Allah. Boleh nggak nih kalau ada istri ya nuduh lakinya selingkuh tapi nggak ada bukti. Ya. Cuman buktinya adalah perasaan istri itu nggak pernah salah. Bu, tapi bener gak sih Bu perasaan istri nggak pernah salah Bu? Bu, bener ya. Bener katanya. Silakan Beb, fadhal Beb. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon izin Ustaz. Ibu-ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauh-jauhin kebanyakan berprasangka. Berprasangka buruk apalagi. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya kebanyakan berprasangka itu adalah dosa. Apalagi berprasangka buruk sama suami. Cemburu boleh, cemburu tanda cinta. Kalau nggak ada cemburu, nggak ada rasanya dalam berumah tangga. Betul apa betul? Betul, cemburu itu sebagian dari menjaga rasa cinta. Tapi jangan kebanyakan. Kata Sayyidina Ali, cemburu yang berlebihan akan menghancurkan rasa cintamu. Ya, cemburu buat para istri, cemburu nggak apa-apa, buat bumbu-bumbu aja. Tapi banyakin husnuzon sama suami. Kalau ada yang salah dari suami, tegur. Kalau ada yang salah dari interaksi dia kepada lawan jenis, tegur nggak apa-apa. Bagian dari amar ma'ruf nahi munkar kita sama dia, bahwa dia menjaga kemahraman terhadap lawan jenis. Di pekerjaannya, di pergaulannya, dimanapun tempat kita tegur. Barangkali di sosial medianya kita tegur karena kita sayang sama suami kita, mau menjaga suami kita daripada api neraka. Tapi garis bawahi, jangan berprasangka apalagi nggak ada dasarnya. Kita nih diajarin buat menilai sesuatu terhadap apa yang kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak. Bu. Diem semua ibunya. Baru kali ini ada pertanyaan ibu-ibu nggak ada reaksinya nih Beb. Kang, yang nanya suaminya di rumah. Antara setuju nggak setuju nih Beb. Iya. Dalam hati, piring perempuan mah nggak pernah salah Ustaz, kata gitu. Iya. Bu, kalau laki ya ada macam-macam ya handphonenya bunyi. Ibu lihat apa enggak? Ada WA mencurigakan, ibu lirik apa enggak? Kalau ada WA dari perempuan, ibu baca apa enggak Bu? Saya tanya nih Bu, berani buka handphone enggak? WA-nya laki enggak Bu? Boleh enggak Bu? Boleh enggak? Boleh enggak buka WA-nya laki-laki Bu? Boleh enggak buka handphonenya suami Bu? Nah yang mau tahu jawabannya jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.